Baik, untuk sore hari ini kita akan coba untuk membahas kelanjutan dari materi kita ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang economic load dispatch ya. Kita rencanakan bagian ini akan dibahas dalam 4 sesi ya, karena ini merupakan bab terakhir dari mata kuliah operasi sistem tenaga. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas dua hal penting. Yang pertama adalah karakteristik pembangkitan dan yang kedua adalah karakteristik beban. Baik, kita coba untuk memulai. Ya, apa yang saya share kelihatan ya di layarnya masing-masing. Iya, Pak. Iya, okay. Pak. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat dulu apa sih tujuannya kita melakukan kegiatan ini. Yang pertama adalah setidaknya ya ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, mencoba mendefinisikan apa itu economic load dispatch. Yang kedua, menguraikan fuel cost karakteristik. Kemudian yang ketiga, ini akan kita bagi 2 tahap. Mencoba-coba menghitung economic load dispatch untuk beberapa skenario pengoperasian pembangkit. Kita mulai dengan mendefinisikan apa itu economic load dispatch. Sebelum kita sampai ke kesimpulan apa definisinya, kita kembali merujuk ke 2 hal yang pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama tentang konsep pembangkitan dan yang kedua tentang konsep beban. Ya. Konsep pembangkitan itu penting untuk dipahami berkaitan dengan bagaimana proses konversi energi primer ke energi listrik. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui bahwa dalam sistem pembangkitan itu terdapat terminologi yang unik ya. Jika jumlah pembangkitnya lebih dari 1, maka disebut dengan pusat pembangkit. Tetapi jika jumlah pembangkitnya hanya 1, maka disebut sebagai unit pembangkit. Ya, gambar yang tampil di layar kita masing-masing. Di sini saya gambarkan 2 buah generator, yaitu G1 dengan G2 dengan daya masing-masing 200 MW. Kalau begitu, beban ini kedua generator ini terhubung, bekerja secara paralel, dihubungkan dengan sebuah bus, disebut dengan bus generator, kemudian digunakan untuk menyuplai daya. Kalau demikian, terminologi yang kita pakai jika mendapatkan model seperti ini disebut sebagai pusat pembangkit, karena jumlah pembangkitnya lebih dari 1. Sementara jika pembangkitnya hanya 1, misalkan hanya G1 atau G2 saja, maka disebut juga dengan unit pembangkit. Economic load dispatch ini dibahas jika kita berada pada sebuah pusat pembangkit. Artinya apa? Penjadwalan pembangkit atau disebut juga dengan economic load dispatch hanya digunakan manakala terdapat 2 atau lebih pembangkit yang beroperasi secara bersamaan untuk melayani beban. Disitulah digunakan konsep economic load dispatch atau penjadwalan ekonomis pembangkit dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah terminologi beban. Ya. Mendefinisikan beban lebih mudah jika kita menggunakan
kurva beban. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas juga tentang kurva beban. Kita recall kembali di memori kita bahwa kurva beban merupakan korelasi atau hubungan antara daya yang dibutuhkan oleh beban atau disebut juga dengan demand, ya, daya yang dibutuhkan oleh beban atau daya yang dibutuhkan oleh konsumen disebut juga dengan demand terhadap satuan waktu. Satuan waktu yang kita gunakan adalah jam. Sehingga kurva beban itu memperlihatkan berapa daya yang dibutuhkan oleh konsumen per 1 jam. Ya, hubungan antara daya per 1 jam disebut juga dengan energi. Kalau begitu, kurva beban tidak lebih dari kurva energi. Sekarang, dalam membahas economic load dispatch, terkadang kita melakukan beberapa pengabaian. Yang pertama, untuk sederhananya, untuk kuliah kita di kesempatan ini, untuk sementara jaringan transmisi kita abaikan. Sehingga rugi-rugi yang terjadi pada jaringan transmisi kita anggap tidak ada. Kita anggap sama dengan nol. Yang kedua yang menarik, kembali ke sisi pembangkit, bahwa economic load dispatch ini hanya dipakai untuk semua jenis pembangkit yang energi primernya berbayar atau non-free primary energy sources. Ya, apa contohnya? Thermal dengan nuklir, ya, thermal dengan nuklir. Semua pembangkit thermal itu menggunakan energi primer yang berbayar. Misalkan kita memilih PLTU, pusat listrik tenaga uap, jika generatornya lebih dari 1, atau pembangkit listrik tenaga uap, jika generatornya 1. Untuk PLTU itu membutuhkan batu bara. Dan batu bara itu merupakan energi primer yang tidak gratis. Maka harus dibayar energi primernya. Demikian juga dengan diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel itu membutuhkan minyak sebagai energi primer yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Minyak juga bukanlah sumber energi primer yang gratis. Sehingga semua pembangkit thermal dan nuklir itu bisa dianalisis dengan menggunakan konsep economic load dispatch dalam rangka pembangkitan ekonomis. Kalau demikian, bisa kita simpulkan sebuah definisi bahwa economic load dispatch ya adalah sebuah metode atau cara yang paling ekonomis untuk menyuplai daya yang dibutuhkan oleh beban. Ya, ini terminologinya ya, metode yang paling ekonomis untuk menyuplai daya yang dibutuhkan oleh beban. Ingat, terdapat 2 terminologi daya dalam kuliah kita. Yang pertama adalah daya yang dibangkitkan oleh pembangkit, nanti akan disebut dengan PG, ya, atau power generation. Yang kedua adalah daya yang dibutuhkan oleh beban, disebut juga dengan P demand, ya, atau PD. Ya, ada PG, PG ya dalam bahasa Indonesia, PG, power generation, and power demand. Yang akan disuplai, yang akan dilihat keekonomisannya adalah bagaimana cara mengoperasikan pembangkit atau pusat pembangkit untuk melayani PD atau daya yang dibutuhkan oleh beban. Itulah konsep awal dari economic load dispatch. Untuk lebih jelasnya saya membuat sebuah pemisalan sebagai pengantar. Terdapat misalkan ya, terdapat 2 buah generator. Kalau terdapat 2 buah generator, maka kita sebutnya dengan pusat pembangkit. Yang terdapat pusat pembangkit yaitu G1 and G2
atau G1 dan G2. Yang saya soroti dalam kesempatan ini adalah manufacturing-nya atau tahun pembuatannya. Taruhlah G1 dibuat atau di manufacturing pada tahun 1980. Sementara G2 di manufacture pada tahun 2008. Kalau demikian, nanti akan terdapat permasalahan cost atau permasalahan biaya pembangkitan disebabkan karena aging factor atau karena faktor usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tua usia generator, maka semakin besar biaya pembangkitan yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 megawatt. Sehingga nanti akan muncul variabel X1, X1 untuk G1 adalah cost yang dibutuhkan oleh G1 untuk memproduksi daya sebesar 1 megawatt. Dan yang kedua adalah X2 atau X2, yaitu cost yang dibutuhkan oleh G2 untuk memproduksi daya sebesar 1 megawatt. Apakah biaya produksinya sama? Karena tadi tinjauannya adalah aging factor, maka dapat dituliskan bahwa X1 lebih besar daripada X2. Itu cara lain untuk menterminologikan economic load dispatch. Satu faktor yang kita soroti adalah faktor usia. Semakin lama usia operasi, maka dibutuhkan biaya operasi yang semakin besar. Sebagai catatan penting bahwa biaya operasi yang dimaksudkan pada kuliah kita hanya biaya bahan bakar saja. Tidak termasuk biaya perawatan atau maintenance cost, juga termasuk biaya pelumasan. Ya, biaya pelumasan juga luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, tidak termasuk biaya karyawan atau biaya operator. Sehingga faktor maintenance, faktor pelumasan, dan faktor operator kita abaikan dan tidak kita masukkan dalam operating cost atau biaya pembangkitan. Mohon maaf. Nah, sekarang kita kembali ke konsep di atas tadi. Ya. Kita mendapatkan dua buah generator yaitu G1 dan G2 dan akan melayani beban seperti yang tampak pada kurva beban harian atau daily load curve yang ada di layar kita masing-masing. Kita melihat bahwa total daya atau daya maksimum yang dibutuhkan oleh beban berdasarkan kurva harian beban, kurva beban harian maksud saya, yang ada adalah 350 megawatt. Artinya apa? PD demand terbesar adalah 350 megawatt. Yang akan menyuplai adalah kedua pembangkit ini. Kedua pembangkit ini akan digunakan untuk menyuplai beban yang ada. Sementara kapasitas untuk G1 dan G2 adalah masing-masing 200 megawatt. Karena dia bekerja secara paralel, maka total daya output dari kedua generator ini adalah sebesar 400 megawatt. Hitung-hitungan matematika sederhana, kedua generator ini mampu untuk menyuplai kebutuhan beban yang hanya 350 megawatt. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengoperasikan G1 dan G2 supaya ekonomis? Tadi tinjauannya adalah masalah aging factor di sini. Kita sudah mendeskripsikan di awal bahwa usia dari G1 lebih tua daripada usia dari G2. Sehingga dalam penyuplaian daya ke beban, kita bisa melihat berdasarkan kurva harian beban, kurva beban harian, dari jam ke-0 sampai dengan jam ke-10 dibutuhkan 250 megawatt. Pertanyaannya, berapakah yang dibangkitkan oleh G1 dan G2? Karena kita sudah menganggap bahwa biaya operasi, biaya pengoperasian G1 lebih mahal daripada G2, maka kita membuat skenario pembangkitan seperti ini, yang berwarna hijau. Kita berikan
kita bebani generator 2 atau G2 sebesar 200 megawatt. Itu berada pada kemampuan maksimumnya. Ya, kemampuan maksimumnya. Tugas yang lalu kita sudah meminta saudara untuk membedakan antara daya maksimum dengan daya mampu. Ya, daya maksimum dengan daya terpasang. Mohon maaf, daya maksimum sama dengan daya mampu. Ya, kalau begitu dimaksimumkan kemampuan G2 sebesar 200 megawatt untuk melayani kebutuhan beban 250. Pertanyaannya, sisa 50 megawatt itu ditangani oleh siapa? Kalau begitu dia ditangani oleh G1. Berarti G1 ini hanya menyalurkan dayanya sebesar 50 megawatt ke beban dalam rangka melayani beban yang 250 megawatt. Itu skenario yang pertama. Dari jam 10 sampai dengan jam 19, kita berada pada skenario yang kedua. Dalam hal ini diperlukan daya 350 megawatt oleh konsumen atau P demand-nya 350 megawatt. Bagaimana skenario pembangkitannya? Tetap menggunakan konsep yang sama, kita maksimumkan G2 karena dia biaya operasinya lebih murah, kita bebani dia 200 megawatt. Sementara sisanya 150 megawatt kita ambil dari G1 karena biaya operasinya lebih mahal. Skenario yang sama terjadi pada jam 19 sampai dengan jam 24. Begitulah siklus yang terjadi dalam satu hari untuk pengoperasian G1 and G2. Cara untuk menterminologikan atau memahamkan tentang konsep economic load dispatch seperti itu. Semoga bisa mengantar ya bagaimana kita memahami cara pengoperasian generator dalam rangka melayani P demand atau daya yang dibutuhkan oleh beban. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Halo? Iya, lanjut Pak. Oke, baik. Selanjutnya, ini merupakan konsep yang saya sampaikan tadi, bahwa economic load dispatch ini hanya digunakan untuk pembangkit yang menggunakan energi primer non-free. Dalam hal ini thermal dan diesel. Dengan demikian, pembangkit hidro, Anda juga sudah diminta kemarin membuat animasi pembangkit hidro, bagaimana dia beroperasi, supaya Anda paham bagaimana prinsip pengoperasiannya. Hidro tidak termasuk dalam kategori pembangkit yang akan dianalisis dengan menggunakan economic load dispatch. Kenapa? Kita menganggap bahwa air itu adalah primary energy source, free primary energy sources. Ya, energi primer yang gratis, tidak berbayar. Pun halnya dengan pembangkit baru terbarukan ya. Kita juga tidak melakukan economic load dispatch karena kita menganggap bahwa angin dan solar itu merupakan free primary energy sources. Kita tidak membahas itu. Jadi fokusnya pada beban, pada pembangkit thermal dan diesel saja. Kajian tentang hydro dengan energi baru terbarukan tidak dibahas dalam kuliah ini. Nanti di kuliah yang lain baru kita bahas. Tapi tidak di kuliah ini. Kita fokusnya pada thermal dan diesel saja. Jadi nanti semua kasus yang muncul di belakang itu akan mengarah ke thermal dan diesel. Ya, yang mana thermal, yang mana diesel, Anda sudah diminta untuk membuat kemarin animasinya, biar tahulah bagaimana prinsipnya. Kita lanjut ke informasi yang kedua. Setelah memahami, dianggap memahami tentang apa terminologi dari economic load dispatch seperti pembahasan di pengantar, kita akan masuk ke informasi yang kedua. Ini merupakan informasi yang sangat penting kaitannya dengan economic load dispatch. Apa itu? Fuel cost characteristic atau karakteristik bahan bakar. Ya, karakteristik biaya bahan bakar. Ya. Ketika kita membahas tentang karakteristik, kita pasti berhadapan pada sebuah grafik. Ya, grafik itu dua dimensi, grafik two dimension, dua dimensi, selalu menghubungkan dua besaran. Ya, yang pertama adalah besaran yang diketahui,
ada pada sumbu X, dan besaran yang dicari ada di sumbu Y. Fuel cost karakteristik itu menghubungkan antara berapa daya yang akan dibangkitkan oleh pembangkit, berapa daya yang akan dibangkitkan oleh pembangkit terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangkitkan daya tersebut. Sehingga terjadi korelasi antara P demand dalam satuan megawatt terhadap IC. IC itu adalah incremental cost, biaya kenaikan bahan bakar. Satuannya adalah mata uang per megawatt hour. Ya, berarti IC ini diambil dari daily load curve. Ingat, daily load curve itu menghubungkan antara daya terhadap satuan waktu. Nah, sekarang IC, incremental cost, atau dalam bahasa yang lain incremental production cost, atau biaya kenaikan bahan bakar, bersatuan mata uang per megawatt hour. Misalkan di negara kita mata uangnya namanya rupiah, berarti di sini boleh menjadi rupiah per megawatt hour. Di negara lain misalkan menggunakan something per megawatt hours. Ya, tergantung currency dari masing-masing negara. Informasi pentingnya bahwa fuel cost karakteristik menghubungkan antara daya yang dibangkitkan oleh pembangkit terhadap besaran rupiah yang dibutuhkan untuk membangkitkan per 1 megawatt daya. Nah, sekarang bagaimana karakteristiknya? Setidaknya ada 3 tipe karakteristik. Tipe yang pertama, IC adalah incremental cost ya, incremental cost type 1. Kapan itu? Bagaimana model karakteristiknya? Jika terdapat 2 generator yang tipe kurvanya sama persis, hanya saja posisinya atau harganya, harga pengoperasiannya berbeda. Contoh, G1 diwakili oleh karakteristik kurva berwarna biru. Kalau kita melihat tanda panah, semakin ke atas semakin mahal tentunya, berarti biaya pengoperasian G1 jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya pengoperasian G2. Karena kalau di sini kita berikan misalkan nilai uang ya, kita berikan nilai uang. Ya, taruhlah di sini, taruhlah di sumbu tersebut kita berikan nilai ya, saya lupa beri nilai di sini. Taruh di sini 20. Di sini 10. Nah, berarti untuk starting point di sini di 100 masing-masing 100 megawatt yang akan dibangkitkan oleh pembangkitnya, oleh generatornya, maka generator yang pertama membutuhkan biaya 20 rupiah per megawatt hour. Nah, sementara untuk membangkitkan besaran daya yang sama oleh pembangkit 2 hanya dibutuhkan 10 rupiah per megawatt hours. Kalau begitu, biaya operasi pembangkitan G1 lebih mahal dibandingkan dengan G2. Ya, dapat dituliskan dengan tulisan nanti IC1 greater than IC2. Mohon maaf. Ya. Bagaimana pola pengoperasiannya? Itu yang menarik. Setelah kita tadi memahami sedikit tentang pola pengoperasian. Untuk mengoperasikan pembangkit dengan kurva IC seperti ini, ya, kurva IC seperti ini, maka kita selalu mengoperasikan G2 lebih banyak daripada G1. Dengan kata lain, beban yang akan ditanggung oleh G2 harus lebih besar dibandingkan dengan G1. Ya, karena apa? Karena biaya pengoperasian G2 lebih murah dibandingkan dengan G1. Ya, kita belum membahas tentang limitnya, limit atau kapasitas mampu dari beban. Kita lihat saya dulu kurvanya. Baiklah. Ya. Sekarang kita lanjut ke
kurva berikutnya. Ini adalah bentuk kurva yang kedua. Kita lihat bagaimana skenario pembangkitannya. Warna biru diwakili oleh generator 1 dan warna orange diwakili oleh generator 2. Kalau bentuk kurvanya seperti ini, bentuk fuel cost karakteristiknya seperti ini, maka kita melihatnya secara part per part. Untuk pembangkitan 100 MW, lebih dipilih generator 1 karena grafiknya lebih rendah dibandingkan dengan G2. Ingat, semakin rendah grafiknya, maka semakin murah biaya pembangkitannya. Sementara untuk beban 150 MW, kita bisa membagi dua secara merata antara G1 dengan G2. Karena pada titik ini, biaya operasi dari G1 dan G2 itu sama. Sehingga kita bisa mengoperasikan secara merata. Misalkan dipikul 50-50. Sementara untuk 200 MW, kita lebih memilih untuk mengoperasikan generator 2. Karena biaya pengoperasiannya sekarang generator 2 lebih murah dibandingkan dengan generator 1. Kurva yang terakhir, bentuk karakteristik yang terakhir. Ini adalah karakteristik unik ya, terkhusus untuk G3. G3 ya, G3 ini sebuah kurva fuel karakteristik yang unik. Mengapa? Dia memiliki biaya pembangkitan yang konstan. Ketika membangkitkan 100 mega dibutuhkan biaya sekian, anggaplah di sini X atau A ya. Ketika membangkitkan 150 mega biaya tetap sama, dan ketika membangkitkan 300 juga sama. Kalau demikian, jika kita mendapatkan kurva fuel cost karakteristik seperti ini, maka G3 yang dioperasikan maksimum. Taruhlah kemampuan G3 adalah 200 MW, maka dia akan dibebani 200 MW sepanjang waktu. Apa yang disebut dengan sepanjang waktu? Yaitu 24 jam. Dari mana mendapatkan 24 jam? Dari daily load curve. Durasi waktu yang kita sebutkan adalah 24 hours. Ya, 24 jam. Kalau begitu, jika terdapat pembangkit dengan kurva seperti ini, maka dimaksimalkan pembangkitan untuk G3. Bagaimana dengan G1 dengan G2? Kita melihat bentuk kurvanya. Di gambar ini kita melihat bahwa untuk sepanjang waktu operasi, biaya operasi G2 masih lebih murah dibandingkan dengan G1. Sehingga jika kita mendapatkan kurva seperti ini, maka yang pertama dioperasikan adalah G3 sampai batas mampunya, sisanya akan ditanggung oleh G2. Jika belum mampu juga, maka akan ditanggung oleh G1. Dengan catatan, ketiga pembangkit beroperasi secara normal, ya tidak ada gangguan dan tidak ada perawatan. Semua pembahasan tadi kita menganggap pembangkitnya itu beroperasi dalam kondisi normal. Itulah tiga karakteristik, tiga fuel cost karakteristik, tiga tipe yang kita pakai dalam konsep economic load dispatch. Ya, sampai di sini barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Ya, silakan. Ini Pak, saya mau bertanya. Ini Pak, kan untuk yang tipe 3 ini, G3 itu bersifat konstan, jadi sehingga kan dia diaktifkan sepanjang waktu. Tapi bagaimana kalau misalnya memang yang dibutuhkan power demand-nya hanya misalnya 100 MW. Nah, berarti G3 tetap berjalan Pak, kan kalau secara ekonomis, kalau misalnya hanya kebutuhan hanya sampai 100, G2 yang paling ekonomis Pak. Jadi bagaimana dengan G3, apakah tetap selalu beroperasi? Karena kan kalau misalnya kebutuhan hanya 100, di sini dilihat G2 yang paling ekonomis. Kalau 100 selama 24 jam maksudnya? Iya Pak. Ya, kalau 100 selama 24 jam kita mengoperasikan 100 konstan juga bebannya ya.
bebannya juga konstan 100 maksudnya ya. Iya Pak. Ya, kita lebih cenderung untuk menggunakan G1. Kalau memang konstan selama 24 jam, kita menggunakan G1 karena dia juga beroperasi hanya untuk 100 mega, kecuali ada kenaikan beban. Tapi rasa-rasanya dalam kurva, kalau kita sudah memahami kemarin kurva ini, tidak pernah terjadi satu beban yang konstan ya. Ya, tidak pernah itu kayaknya ada beban yang konstan. Iya Pak. Ya, kalau Anda yang mencoba-coba membuat kurva beban harian, tidak pernah kita temui kurva itu konstan. Tidak pernah. Pasti ada yang namanya beban puncak, ada namanya beban dasar, ada namanya intercycling, intermediate load ya, beban pertengahan, beban dasar, dan beban puncak. Kecuali ada satu kondisi, ya mungkin perumahan yang tidak ada penghuninya, dan setiap orang di rumah itu hanya menyalakan satu biji lampu, maka dia akan mendapatkan beban yang konstan sepanjang hari. Ya. Nanti akan ada kasusnya. Kita bisa melihat itu kasusnya seperti apa ya. Kalau pendefinisiannya seperti tadi, anggaplah ada satu kondisi di mana bebannya konstan, anggaplah di 100, dan kebetulan juga G1 bisa melayani 100, maka gunakan G1 atau gunakan G2. Ya, yang menarik juga ini kita tidak tahu G1 berapa, G2 berapa, G3 berapa ya. Kita belum tahu berapa kemampuannya, berapa kapasitasnya. Tapi secara konseptual, jika ada kurva fuel cost karakteristik yang konstan dipakai, yang konstan itu yang paling ekonomis dibandingkan yang lain. Nanti ke depannya akan kita buatkan contoh kasus. Nanti kita akan hitung-hitungan itulah yang kita akan lihat. Oh, ternyata seperti itu. Ya, mungkin dipahami bagi yang bertanya ya. Iya Pak. Oke, sambil berjalannya waktu nanti kita akan coba buatkan contoh. Ya, kebetulan ada memang contohnya. Di pertemuan mungkin di part 2-nya ya, kita punya karakteristik seperti ini, kita coba buatkan hitungan. Ya. Boleh ya? Ya, untuk sementara saya pending dulu jawabannya itu, nanti akan dijawab setelah kita masuk di case-nya, di kasusnya. Ya, kuncinya bahwa jika terdapat, ini kata kuncinya ya, jika terdapat 3 buah kurva, 3 buah fuel cost karakteristik dengan kurva seperti ini, maka yang kita bebani maksimum adalah G3 dengan anggapan Anda memahami tentang kurva beban harian. Kecuali pemahaman kita tentang kurva beban harian keliru, maka kita akan berpikir yang lain-lain. Oh, ini kan pendek. Ini aja dipakai. Oh, enggak. Kalau kita paham tentang kurva beban, tapi kalau kita belum paham tentang kurva beban, kemungkinan pikirannya lain. Ya, harap dipahamilah itu daily load curve ya. Ada 3 di sana beban ya, beban dasar, beban menengah, dan beban puncak. Ya, dan tidak ada satupun kurva beban yang selalu konstan. Itu kata kunci. Selesai informasi yang kedua. Kita sudah selesai membahas tentang informasi yang kedua, yaitu fuel cost karakteristik dengan 3 tipe. Ya, dengan 3 tipe. Ya, tipe yang pertama yang tadi ini sama kurvanya, hanya biaya berbeda, sama model kurvanya. Yang kedua ada perpotongan kurva dengan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga yang menarik adalah adanya sebuah generation atau generator yang memiliki kurva yang konstan, kurva IC yang konstan, incremental cost yang konstan. Sekarang informasi yang ketiga, ini yang penting. Setelah kita mengetahui ya, kurva fuel cost karakteristik, maka ada satu kondisi ya untuk minimum cost ya, untuk biaya pengoperasian minimum atau incremental cost minimum harus memenuhi syarat bahwa jika terdapat 2 pembangkit, untuk membangkitkan daya minimum IC1 harus sama dengan IC2. Apa itu IC1? IC1 adalah, kembali ke kurva yang 2 saja. Ini ya. G1, kurva yang digunakan, kurva yang dimiliki oleh G1 disebut dengan IC1, dan kurva yang dimiliki oleh G2 disebut dengan IC2. Kalau begitu, untuk
pengoperasian atau untuk economic load dispatch-nya, syaratnya adalah IC1 harus sama dengan IC2. Itu syarat untuk minimum cost. Incremental cost dari generator 1 harus sama dengan incremental cost dari generator 2. Pertanyaannya sesungguhnya adalah bagaimana menciptakan atau bagaimana membuat persamaan. Nah, bagaimana membuat persamaan dari kurva-kurva ini. Disitulah letaknya kita belajar matematika. Ya, kalau bentuk kurvanya linear, maka dia terbentuk dari persamaan linear. Kalau kurvanya berbentuk kuadratis, maka dia berbentuk. Kalau persamaannya kuadratis, maka persamaannya berbentuk parabola. Dan kalau persamaan yang lain disebut dengan persamaan yang hiperbola. Itu semuanya memiliki model persamaan yang berbeda-beda. Kita kembali ke yang paling dasar yang kita bahas untuk sore ini. Kita anggaplah bahwa semua persamaan IC, semua persamaan IC ya, incremental cost-nya masih berbentuk persamaan linear. Biar gampang dulu. Kalau begitu, baik J1, J2, G3, semuanya menganut persamaan linear. Kita kembali merecall logika kita. Kita recall ya. Kita ingat-ingat kembali bahwa bentuk umum persamaan linear adalah seperti ini. Bentuk umum persamaan linear Y sama dengan MX ditambahkan dengan C. Ya. Y sama dengan MX ditambahkan dengan C. Nah, itu bentuknya. Itu bentuk umumnya persamaan linear. Semua persamaan yang tampak di sini, baik persamaan untuk G1, G2, dan G3, semuanya mengikuti pola ini, yaitu Y sama dengan MX ditambah dengan C. Sekarang, apa itu Y? Di sini, Y berkorelasi dengan IC. Kemudian MX, ini M-nya, berkorelasi dengan, disebut dengan slope nantinya. Slope itu adalah berapa nilai kemiringan kurva. Ini, slope. Ya. Kemudian X-nya adalah PG. Ya. Power generation. Berapa daya yang akan dibangkitkan oleh generator. Sementara C-nya, ya, C ini adalah berapa harga minimum. Ya, berapa biaya minimum. Berapa cost minimum untuk operasi ekonomis, ya, untuk cost operasi ekonomis. Ya, itu yang akan kita lihat nanti ya, mengikuti persamaan Y sama dengan MX ditambah dengan C. Bagaimana kalau tidak seperti itu? Maka kita akan menggunakan persamaan diferensial. Kalau diferensial pertama kita pakai orde 1, kalau diferensial kedua kita pakai orde 2. Disitulah gunanya kita belajar tentang fungsi diferensial atau fungsi turunan. Ya, nantilah kita coba-coba pakai ilmu kita dalam menurunkan, membuat turunan. Turunan dalam hal ini bukan lawan dari tanjakan ya, bukan yang itu. Turunan diferensial. Ya, diferensial, bukan turunan yang lawannya tanjakan. Oke. Saya hapus dulu ini karena ternyata saya menulis langsung. Oke. This is also deleted. Sekarang kita mencoba untuk membuat mencontohkan sebuah kasus ya. Kita resume dulu dari atas ini. Yang pertama, 200 megawatt ini disebut dengan PG ya. Disebut dengan PG ya ini. Ya, PG ini disebut dengan P generation. Kemudian cost yang dipakai untuk membangkitkan daya sebesar ini disebut dengan IC. Ya, kemudian yang terakhir adalah semua pembangkit yang kita bahas adalah termasuk dalam kategori thermal. Dan yang berikutnya syarat untuk operasi minimum, syarat untuk cost minimum adalah IC1 sama dengan IC2. Itu yang harus dipahami. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan beban yang ada pada
kurva harian beban. Ya inilah, ada terminologi daya yang dibangkitkan PG, kalau 2 berarti PG1 dan PG2. Kemudian biaya yang diperlukan untuk membangkitkan sekian megawatt disebut dengan IC. Kalau banyak IC1, IC2. Syarat minimumnya IC1 sama dengan IC2. Dan pembangkit yang kita kaji adalah pembangkit tipe thermal, bukan yang lain. Yang terakhir, resumenya adalah semua yang kita bangkitkan, semua yang kita bahas untuk kesempatan ini mengabaikan rugi-rugi transmisi, kemudian biaya maintenance diabaikan, kemudian biaya pelumasan juga diabaikan, dan biaya tenaga kerja kita abaikan. Hitungan kita fokus pada biaya bahan bakar saja, disebut juga dengan primary energy cost. Nah, itu yang kita bahas ya. Baiklah, sekarang kita coba masuk ke contoh kasus. Kita coba masuk ke contoh kasus ya. Kita masuk ke kasus yang pertama. Mungkin tidak terlalu tepat kalau saya sebut kasus. Kayaknya berkaitan dengan hukum, bukan. Karena bahasa Inggrisnya case, saya ya case. Kalau kita dalam bahasa Indonesia contoh lah, contoh. Kita lihat dulu. Ya. Contoh yang pertama. Incremental fuel cost dari 2 unit generator dituliskan dengan persamaan. IC1 sama dengan 25 ditambah dengan 0,2 PG ditambah dengan IC1 sama dengan 25 tambah 0,2 PG1. Kemudian IC2 sama dengan 32 tambah 0,2 PG2. Pertanyaannya, berapa generator yang bekerja? Untuk semua yang hadir. Incremental fuel cost ya. Dari 2 unit generator dituliskan dengan persamaan. IC1 sama dengan 25 tambah 0,2 PG1, IC2 sama dengan 32 tambah dengan 0,2 PG2. Berapa generator yang bekerja saat ini? Halo, ada yang mendengar saya? 2, Pak. 2, ya, ada 2 ya, 2 generator. Ya, berarti kalau untuk menggampangkannya kita gambar. Ya, kita gambarkan seperti ini. Ya, ini generator 1. Ini generator 2. Begini ya. G1, G2. Dia bekerja bersama, berarti dia bekerja paralel. Seperti inilah. Mohon maaf, di pena saya kurang bagus. Dia akan melayani beban. Berapa beban yang akan dilayani? Nah, dengan lihat pertanyaan selanjutnya, dengan mengabaikan rugi-rugi transmisi, berapakah daya ekonomis yang dibangkitkan oleh masing-masing unit untuk menyuplai total beban 250 MW. Berarti di sini adalah 250 MW. Oke? 250 MW. Pertanyaannya, berapa dibangkitkan ini? Berapa dibangkitkan yang ini? Nah, untuk menjawabnya, kita lihat dari persamaan IC-nya. Ya, IC itu adalah incremental cost, ya, persamaan biaya pembangkitan. Ya, untuk generator 1 kita punya persamaannya seperti ini. Ini persamaannya untuk generator 1, dan untuk generator 2 persamaannya seperti ini. Ya, kita jawab. Solusinya seperti ini. Ya, kita lihat dulu. Persamaan untuk generator 1 seperti ini. Persamaan untuk generator 2 seperti ini. Ya, karena model persamaannya ya, model persamaannya adalah persamaan linear Y sama dengan MX ditambah dengan C, maka grafiknya adalah kurva linear seperti ini. Ya, kurva linear seperti ini. Kita bedah satu-satu. Untuk G1, mohon maaf, ini salah ini. Saya edit dulu ya. Ini salah. Enggak, bukan G1 semua, ini adalah G2. Ini adalah G2. Yang di bawah adalah G1.
Ya. Kita lihat. Kita lihat tadi persamaannya ya. Tadi persamaannya adalah Y. Ya, berarti Y sama dengan M, X ditambahkan dengan C. Y-nya adalah IC1 untuk generator 1. M-nya adalah 0,2, X-nya adalah menjadi PG1 ditambah dengan C-nya itu adalah 25. Ingat tadi penjelasan sebelumnya, 25 ini adalah biaya minimum yang dibutuhkan untuk pembangkitan. Kalau begitu, 25 ini diambil dari persamaan yang ini. Sekarang berapa kemiringannya ini? Kemiringannya adalah 0,2. Slope-nya 0,2. 0,2 untuk sampai ke sana. Ya. Pertanyaannya, berapa beban maksimum yang akan dipikul? Nah, di sini dia akan memikul beban maksimum sebesar 200. Berapa tadi? 200 ya? 250. Ya, 250. 250. Ingat, kalau kata beban maksimum, bukan beban rata-rata ya. Bukan beban rata-rata. Beban paling tinggi hari itu 250. Dalam pengoperasian pembangkit, selalu dihitung adalah beban maksimumnya saja. Karena jika beban maksimum dapat diatasi oleh kedua pembangkit, kalau dua, maka otomatis beban di bawah beban maksimum itu teratasi. Baik beban dasar maupun beban menengah. Sudah pasti di bawahnya 250. Cara yang sama untuk mendapatkan grafik yang kedua. Kita mendapatkan Y sama dengan IC2, sama dengan slope-nya sama, 0,2 PG2, ditambahkan dengan 32. Berarti 32 ini merupakan biaya minimum yang digunakan untuk pembangkitan G2 untuk X megawatt. Nah, slope-nya, kemiringannya sama dengan 0,2 juga. Kalau begitu, baik pembangkit pertama maupun pembangkit kedua memiliki kurva yang sama. Dan kalau kita lihat karakteristik tadi, ini merupakan karakteristik type 1. Sekarang kita kembali ke ilmu karakteristik tipe 1. Secara konseptual, generator G1 ini harus dibebani lebih banyak daripada G2. Mengapa? Karena biaya pengoperasian G1 lebih murah dibandingkan dengan G2. Kita bisa menuliskan begini. P G1 harus lebih besar daripada P G2. Daya yang dibangkitkan oleh generator 1 harus lebih besar dibandingkan dengan daya yang akan dibangkitkan oleh G2. Pertanyaannya, berapakah yang akan dibangkitkan oleh G1 maupun G2? Nah, tadi kita sudah punya solusi. Tadi. Apa solusinya? Untuk syarat biaya minimum pembangkitan berlaku hubungan IC1 sama dengan IC2. Yang mana IC1? Yang ini. 25 ditambah dengan 0,2 PG1. Harus sama dengan yang ini. Ya, 32 tambah dengan 0,2 PG2. Dibuat persamaan. Karena dia hanya persamaan linear saja, dengan gampang saudara bisa mendapatkan nilai ini. Caranya saya kira sudah dipaham ya. Untuk mendapatkan 125 tambah dengan PG1 sama dengan 160 tambah PG2. Ada pertanyaan untuk yang persamaan nomor 2 ini, langkah yang ini? Saya kira bisa ya. Ya, cukup Anda bagi saja semua variabel dan konstanta dengan 0,2. Ya, 25. Ini saya tulis di atas sini saja. 25 dibagi dengan 0,2. 0,2 itu sama dengan 125. Dapatlah ini. 0,2 dibagi 0,2 sama dengan 1. Dapatlah ini. 32 dibagi dengan 0,2, 160. Dapatlah ini. 0,2 dibagi dengan 0,2 sama dengan PG2.
Kemudian kita gabungkan yang sejenis. Ya, ini matematika biasa saja. PJ2 berpindah dari sisi kiri ke kanan menjadi negatif. 160 dikurangi dengan 125 sama dengan 35. Kalau begitu, kita mendapatkan persamaan field karakteristik PG1 minus PG2 is 35. Ya. PG1 dikurang PG2 sama dengan 35. Inilah persamaan IC. Ya, persamaan incremental cost dari dua pembangkit. Nah, sekarang dari mana mendapatkan persamaan ini? Tadi bentuknya adalah bahwa generator 1 dan generator 2 bekerja bersama untuk melayani beban sebesar 250 MW. Ini adalah G1, ini adalah G2. Kalau demikian, karena dia bekerja bersama berarti muncul penjumlahan. Jumlah PG1 plus PG2 is 250. Ya. PG1 tambah PG2 sama dengan 250. Inilah persamaan 2. Ini namanya persamaan generation ya. Persamaan pembangkitan. Kalau begitu ada dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan biaya, yang kedua persamaan pembangkitan. Ada hubungannya? Ada. Mengapa? PG1 adalah bercerita tentang berapa daya yang akan dibangkitkan, sementara persamaan IC yang ini, di sini juga ada PG1, bercerita tentang berapa cost yang dibutuhkan untuk membangkitkan 1 megawatt. Nah, berapa cost yang dibutuhkan untuk membangkitkan 1 megawatt. Sehingga mau dicari sebenarnya berapa di sini dan berapa di sini. Berdasarkan kurva ya, berdasarkan kurva. Tidak boleh kita mengatakan bagi dua saja, Pak. 250 bagi 2. Ya, tidak bisa, karena kurvanya tadi sudah tampak seperti ini ya, kurvanya. G1 harus dibebani lebih banyak dibandingkan dengan G2. Pertanyaannya berapa banyaknya? Nah, untuk menjawab berapa banyaknya, tinggal kita selesaikan saja dengan menggunakan matematika standar kita waktu kita masih di tingkat menengah. Tingkat menengah, yaitu kita gunakan saja metode eliminasi dan substitusi. Ya, kalau persamaannya sudah tingkat tinggi, kita bisa menggunakan metode Gauss, eliminasi Gauss. Janganlah dulu Gauss, yang biasa saja, eliminasi biasa saja. Saya kira tidak ada masalah. Kita temukan ini merupakan persamaan karakteristik fuel cost-nya. Ini persamaan pembangkitannya. Tinggal dioperasikan, dieliminasikan. Sederhana. PG1 tambah PG1, 2 PG1. Minus PG1 plus PG1 sama dengan 0. 35 tambah 250 sama dengan 285. Kalau begitu, dengan gampang kita mengetahui bahwa total daya yang akan dibangkitkan oleh generator 1 adalah 142,5 megawatt sepanjang waktu. Ingat ini, sepanjang waktu, dalam hal ini 24 jam. Berapa yang PG2? Ya, sederhana saja. Kita substitusi ya. Kita dapatkan nilai 107,5 megawatt. Sekarang kita cocokkan dengan kurva. Betulkah PG1 lebih banyak menanggung beban dibandingkan dengan PG2? Kita lihat kurvanya di sini. Ya. Secara kurva, makanya mesti digambar kurvanya ya, supaya kita tahu yang mana di bebannya lebih banyak. Ini G1. Ya, kita lihat di kurva. G1 lebih murah dibandingkan dengan G2. Benar ya? Berapa tadi G1 yang dia butuhkan? G1 akan membangkitkan 142,5. Di sini dia akan membangkitkan 100. Dia akan membangkitkan 142,5. Fokus ini. 142,5. Sementara sisanya akan ditanggung oleh G2 sebesar berapa tadi ya? 107. Iya. Dia akan dibebani di sini sebesar 107,5. Jika Anda tambahkan ini dengan ini, itu akan sama dengan 250. Itu kasus yang paling sederhana karena di soalnya tidak membatasi
bahwa pembangkit G1 hanya mampu sekian megawatt, pembangkit G2 hanya sekian megawatt. Belum dibatasi sampai ke situ. Nanti di kasus 2 baru dibatasi. Ternyata pembangkit 1 mampunya sekian saja. Pembangkit 2 mampunya sekian saja. Kasusnya lain. Kasusnya lain. Ya, kasus yang pertama ini adalah kasus yang berkaitan dengan kurva tipe 1 tanpa adanya informasi batas kemampuan dari masing-masing pembangkit. Apa itu batas kemampuan? Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahkan dalam bentuk penugasan, yaitu disebut dengan daya mampu. Daya mampu adalah daya maksimum yang mampu dibangkitkan oleh sebuah pembangkit. Beda dengan daya terpasang ya, daya terpasang. Install capacity dan maksimum capacity. Itu kemarin dijelaskan di kuliah sebelumnya. Di recall kembali catatan kita, maksimum capacity tidak sama dengan install capacity. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan case 1. Dalam ilmu kelistrikan, inilah topik yang paling banyak diangkat menjadi tugas akhir. Ya, paling banyak diangkat menjadi tugas akhir. Apa tantangan pertamanya? Bagaimana cara mengetahui persamaannya ini? Ya, bagaimana cara mengetahui persamaannya? Karena dalam realitasnya itu jarang sekali ada pembangkit yang model IC-nya, model persamaan IC-nya linear. Jarang sekali. Yang kebanyakan itu adalah dia berbentuk, secara umum ya, dia berbentuk kuadrat. Seperti ini. Ya, atau seperti ini. Nah, ini masalah. Kalau bentuk persamaannya kuadratis, tidak berlaku lagi persamaan linear, tidak berlaku lagi Y sama dengan MX tambah dengan C. Tapi dia berbentuk AX kuadrat ditambah dengan BX tambah dengan C. Nah, kita harus mencari tahu berapa persamaannya. Jika ada yang mampu menemukan persamaan IC sebuah pembangkit, itu sudah jadi sebuah judul skripsi MIT. Ya. Kalau di level yang lain ya, di program studi yang lain, mencari algoritma. Bagaimana algoritma terbaik untuk mendapatkan biaya pembangkitan optimum. Banyak algoritma, banyak metode-metode yang dipakai untuk menemukan biaya pembangkitan optimum. Teorinya seperti yang kita bahas hari ini. Ya. Secara singkat, sudah bisa memaknai persamaan ini ya. Apa ini, apa ini, apa ini, dan apa ini, dan apa ini. Mudah-mudahan sudah bisa lah Anda maknai model-model seperti ini. Adakah kira-kira pertanyaan sampai sekarang? Oke, kalau tak ada, kita bisa melangkah ke case 2. Ya, kita akan bahas tuntas minggu depan insya Allah, mengingat waktu sudah jam 5:10. Tadi kita juga startnya jam 4:10. Saya kira waktu kita sudah terbatas ya, kita sudah terbatas. Yang saya mau sampaikan dulu, pertama, ketika mendapatkan kurva seperti ini, informasi apa yang perlu diketahui? Kita bahas dulu pengantar untuk menjawabnya ya. Ya, yang pertama, kurva 1, kurva generator 1 dan kurva generator 2 sama-sama kurva IC, ya, incremental cost. Kenapa dikatakan incremental? Nah, ini ada penjabarannya di sini. Bisa dilihat pada grafik. Untuk generator 1, jika dia ini adalah generator ya. Jika generator 1 akan membangkitkan 200 megawatt, maka dibutuhkan biaya Rp450 per megawatt hour. Bandingkan ketika dia akan membangkitkan 450 megawatt, maka dibutuhkan biaya Rp600 per megawatt hours. Karena ada kenaikan dari 450 ke 600 dan ada juga kenaikan daya dari 200 ke 450, itu disebut dengan incremental. Kenaikan harga bahan bakar terhadap kenaikan daya yang diproduksi. Makanya tadi ketika kita mendapatkan sebuah kurva yang linear, luar biasa bagusnya. Karena tidak ada incremental production cost, tidak ada IC-nya, tidak ada IPC-nya.
Tidak ada incremental production cost. Berapapun yang akan dibangkitkan, dia akan diproduksi dengan biaya yang sama. Dan itu sesuatu yang sangat ideal. Ya, dalam bahasa listrik disebut dengan istilah lossless generator, ya, pembangkit tanpa rugi-rugi. Dan itu tidak mungkin. Ya, makanya kalau kita mendapatkan tipe kurva IC yang konstan seperti tadi, itulah yang akan dibebani maksimum. Sepertinya juga di lapangan tidak ada bendanya. Ya, tapi kalau ada, itu sangat bagus karena berapapun megawatt yang akan dibangkitkan tetap menggunakan biaya pembangkitan yang sama. Yang kedua, informasi 450 dan 200. Saya kembalikan ke Anda semua yang hadir. 450 ini PD atau PG. Apakah ini adalah PG ataukah PD? Yang ini 200 dengan 450. Apakah dia PG atau PD? Ada yang bisa jawab? PG. Ya, alhamdulillah. PG ya. Ya, PG itu power generation, bukan power demand. Kalau power demand adanya di dalam sini, adanya di kurva beban. Biasanya disebutkan dalam soal. Misalkan dia akan melayani beban 700 megawatt. Inilah yang disebut dengan PD. power demand. Nah, ini yang akan disatisfy, yang akan dipenuhi. Sementara yang terdapat pada kurva, seperti yang kami jelaskan di awal, adalah data PG. Daya yang dibangkitkan oleh unit pembangkit, dan di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk membangkitkan 1 megawatt hours. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas kasus yang kedua berkaitan dengan pembangkit dengan batasan daya tertentu. Sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Atau ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukuplah untuk hari ini. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.